Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi nih ke channel aku. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya, nama aku Hafizah Fitri Awalia dari Sekolah NEPA 4. Guru pembimbingnya itu Novia Chandrawati, SPD MPD dari SMAN 5 Kota Tangerang Selatan, tahun ajaran 2019-2020. Nah, sebelum kita membahas peranannya, kita harus ngerti dulu nih. Jadi kita di sini akan membahas pengertiannya dulu ya. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Contohnya seperti ini ya. Seperti itu. Jadi konstan. Selanjutnya di sini ada jenis gerak harmonik sederhana. Yang pertama, gerak harmonik sederhana GHS linier. Misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada gerak harmonik sederhana GHS anguler. Misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi, ayunan torsi, dan sebagainya. Masih banyak lagi nih. Jadi kalian bisa nyari referensinya dari Google ataupun buku-buku yang ada. Jadi ilmu itu nggak hanya dari satu tempat ya teman-teman. Selanjutnya ada contoh gerak harmonik sederhana. Ada dua, yaitu yang pertama gerak harmonik pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Nih ya, ada di sini yang gambar yang bawah nih terlihat itu ada C, B, A. Tadi benda maka akan diam jika tidak diberikan gaya nih, tetap di B. Tetapi jika benda ditarik ke A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B dan C. Lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, benda pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Yang kedua itu gerak vertikal pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar yang di atas. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, ini yang merah, maka pegas akan meregang bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik keseimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti itu ya. Jadi dia tuh akan meregang jika ditambahkan beban. Nah, bebannya itu si merah ini. Besaran fisika pada yang pertama ayunan bandul. Periode dalam kurung T. Benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode. Periode ayunan adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik. Selanjutnya ada frekuensi, dan itu besaran fisiknya itu F. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksud dengan getaran di sini adalah getaran lengkap. Satuan frekuensi adalah Hertz. Hubungan antara periode dan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran terjadi selama 1 detik. Dengan demikian,
Selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah satu getaran per frekuensi getaran dikali 1 second sama dengan 1 per F second. Ini di sini ada rumusnya sudah tertulis ya yang bawah. Selanjutnya, selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran adalah periode. Dengan demikian, secara matematis hubungan antara periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. Kan tadi di sini 1 per F second. Ini hubungan antara periode, ini frekuensi ya. Yang ininya tuh periodenya. Jadi T sama dengan 1 per F. Kalau misalkan yang ditanya F berarti 1 per T. Kalau misalkan yang ditanya, pokoknya ini tinggal dibalik-balik aja ya. Yang kedua itu ada amplitudo. Pada ayunan sederhana, selain periode dan frekuensi, terdapat juga amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Nah, ini contohnya nih atau peranannya ya di sini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu shock absorber pada mobil. Di sini tuh shock absorber pada mobil peredam kejut. Pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental yang menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Pasti kalian pernah ngeliat kan, ini ada di bagian motor, pasti nggak asing. Ini ya contohnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya itu ada jam mekanik. Jam mekanik, roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Jadi jam mekanik ini memiliki komponen pegas. Terus pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi dengan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau anguler, seperti yang dijelaskan tadi di awal ya. Yang kedua itu garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola tita nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, makin tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Ini contohnya ya sebelah kanan. Ya ini jam mekanik nih, jam yang biasa kita pakai. Ini juga contoh garpu tala. Oke, materinya udah selesai ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Bisa menambah ilmu. Jangan lupa cari ilmu dari lain ini ya. Lain metode kayak buku, kamus. Masih banyak. Ilmu itu jembatan. Jadi kita harus menuntut hingga ke negeri Cina. Istilahnya seperti itu. Semakin tinggi ilmu, semakin bagus untuk orang itu. Mohon maaf ya kalau ada kekurangannya, karena aku juga masih belajar teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.